mungkin nanti ini bakal kelihatan sih impact Club World Cup ini gimana nih, karena persiapan jadi tipis kan, mepet banget, baru recovery. Liverpool paling gila sih. Kayak Arsenal juga oke lagi. Beli Gyökeres tuh kayaknya udah cukup deh. Terus beli siapa lagi? Zubimendi. Yang pasti PSG nomor 5. Halo Sobat Akurasi TV, kembali lagi di episode ke-23 di Top of the League kali ini. Dan akhirnya bisa kembali lagi menemani Sobat-Sobat Akurasi TV beberapa menit ke depan untuk kita menyajikan informasi seputar sepak bola mancanegara dan juga lokal terbaik terbanggakan kita. Dan hari ini seperti biasa, saya tidak sendiri, saya bersama Bung kesayangan kita semua, Bung Emir. Sehat Bung Emir? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita sudah lama tidak melakukan menyiarkan Top of the League nih Mir. Gimana nih Mir? Kangen melihat wajah-wajah kru di sini. Kalau Top of the League tuh rasanya beda gitu. Beda. Ada beberapa yang harus memang kita update, walaupun beberapa pekan lalu adalah pramusim, tapi kita tetap mencoba untuk tidak libur dan membahas hal-hal yang penting di pramusim kali ini, mau dari luar mau dari dalam. Dan langsung ke segmen pertama kita, di mana hal yang membanggakan terjadi Mir, di mana induk perusahaan Akurasi TV yaitu The Football Issues baru saja bersama dengan Access Asia Advisors menggelar pertandingan uji coba internasional antara Persib Bandung, juara bertahan Liga 1 kemarin, melawan Western Sydney Wanderers FC dari Australia. Gimana Mir, lu melihat kemarin logo The Football Issues hadir di tengah-tengah pertandingan, di pinggir-pinggir mungkin di pinggir ya. Mungkin gue mewakili kantor kali ya, kantor sih, suatu kebanggaan lah kan Football Issues sebagai salah satu sports agency di Indonesia bisa membantu Persib Bandung untuk dalam rangkaian tur pramusim mereka dan melawan tim luar juga ya kan, melawan salah satu tim dari A-League juga. Jadi dari gue mewakili The Football Issues cukup bangga lah bisa membantu pramusim ini, dan semoga akan ada proyek-proyek lainnya baik bersama Persib ataupun tim-tim lainnya juga. Betul, dan semua menjadi pintu gerbang The Football Issues menggelar pertandingan-pertandingan kelas dunia seperti ini ya. Benar. Dan lu kan yang ngedesain ya kan, ngedesain itunya. Lu gimana ada di GBLA lo ini, desain lu ditonton banyak orang. Cukup bangga ya, apalagi bisa nongol di antara keseruan match Persib lawan Western Sydney Wanderers yang berakhir 1-0 ya, dan cukup ini juga mainnya walaupun banyak pemain baru dan juga melawan tim yang mungkin belum pernah ketemu sebelumnya dari Australia. Mungkin top 4 kemarin mereka finish, tapi tetap semangat juang Maung Bandung memang tak bisa dipungkiri. Benar. Persib is Persib sih ya. Betul, Persib being Persib as always. Nah itu dia. Selanjutnya kita masih di Indonesia nih Mir, ya, dimana kita akan membicarakan Liga Super kita yang akan kembali bergulir nih. Gimana menurut lo? Lo ngelihat Liga 1 menjadi Liga Super? Mungkin kita episode kemarin udah pernah bahas, tapi gimana nih melihat perkembangannya sampai saat hari ini? Terakhir kan kalau nggak salah yang 7 pemain itu ya di lapangan berarti ya. 7 pemain di lapangan, 9 asing di DSP ya. Ya, 7 pemain asing di lapangan dan 9 di DSP. Gimana menurut lo? Ya mungkin secara niatnya kan mungkin untuk menaikkan level liga kan. Cuman kan mungkin kontranya itu jadinya pemain-pemain lokalnya kan mungkin jadi kurang dapat jam terbang ya. Tapi mungkin dari POV mungkin dalam gambaran luarnya sih menurut gue menarik sih. Karena kan kalau kayak mungkin gak apple to apple juga, tapi kayak mungkin di Premier League itu kan sebenarnya kayak mereka bisa 11 pemain asing bahkan juga kayak di liga-liga Asia lain juga banyak yang mungkin udah pemain asingnya bahkan dibebasin juga gitu. Jadi mungkin menurut gue bukan mungkin jadi tantangan sih buat pemain lokal kita, karena kayak kalau mungkin lu let's say Rizky Ridho gitu, kalau emang dia bagus pemain timnas kan pasti bakal udah guarantee juga di starting 11. Jadi ya kita lihat aja sih untuk persaingan antar pemainnya gimana. Dan tadi lu bilang
pemain-pemain ya. Kalau misal kita ngomong tim nih, gimana prediksi lu dengan persaingan tim-tim musim ini? Kita lihat beberapa transfer sudah dilakukan, kemudian perekrutan juga ya kan. Ada klub-klub yang baru naik juga promosi seperti PSIM dan yang lain. Gimana menurut lu? Gue kemarin ngelihat Persija lawan Arema gitu kan. Persija beberapa musim terakhir tuh mainnya menurut gue paling enak gitu. Bahkan kemarin ada data kayak minute of playing-nya musim lalu itu kayak main waktu bersihnya itu Persija lawan Barito tuh 62 menit apa effective minute playing. Jadi emang secara permainan tuh tim-tim Liga 1 emang sebenarnya udah cukup menarik sih. Dan ngelihat persaingan kayak di bursa transfer aja udah pada belanja banyak kan, kayak Dewa datengin Rafael Strike, Persija ada Jordi Amat, terus Bali dengan pelatih yang langsung dari tim Belanda juga tuh. Rizwola ya. Jadi emang bakal menarik sih persaingan di Liga 1. Di Liga 1 lagi di Super League, di Super League. Walaupun mungkin yang cukup disayangkan belum ada cupnya sih. Betul. Jadi kalau kayak Liga doang gitu mungkin jadinya untuk rotasi pemainnya bakal itu kurang, aja. Kalau ada FA Cup-nya gitu kan bakalan bisa ada tim bisa ngejar trofi lain gitu. Kalau ini kan mungkin kalau kayak Persib kan main di Asia ya, dia ada kompetisi lain. Tapi kan tim-tim lain jadi cuman main di Liga aja. Mungkin itu sih yang agak gue sayangkan. Iya, gitu. dan gue menyayangkan yang kalau nggak salah peringkat 2-3-nya ya nggak jadi di Asia juga ya kalau nggak salah. Shopee Cup ya. Nggak jadi ya. AFC Shopee Cup ya. Jadi nggak ada perwakilan di Shopee. Oh gitu. Iya, kalau tahun lalu kan ada PSM, ada Borneo tuh. Iya, ada ini juga Madura ya. Oh iya, ada Madura di Challengers League ya kan. Berarti ini tahun ini Persib sama Dewa kalau nggak salah yang ikut kompetisi Asia gitu. Jadi ya kalau buat tim-tim lain berarti kan udah full fokus di liga tuh. Kalau mungkin ngelihatnya takutnya itu sih kan kayak udah pemain asingnya banyak, jadi nanti rotasinya jadi kurang gitu, bukan mungkin yang jadi perdebatan juga. Tapi secara persaingan menurut gue bakal menarik sih musim ini dengan penambahan pemain asing itu. Betul, dan laganya juga mungkin masih kurang ya, maksudnya pertandingan, jumlah pertandingannya, jadi rotasi tadi lu bilang bakal sulit untuk pemain-pemain yang mungkin pengen dapat peluang bermain, masih ketutup oleh pemain yang memang reguler gitu kan. Oke, masih Indonesia namun kita terbang ke Medan nih Mir ya. Jauh ke Sumatera karena tidak lama lagi akan diadakan turnamen kemerdekaan U17 di mana kita akan bertemu negara-negara lain seperti timnas kita maksudnya ya, Tajikistan, Uzbekistan dan Mali. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Sumut, Sumatera Utara, di mana ini merupakan momentum kembalinya timnas U17 nih. Road to World Cup ya. Road to World Cup, gimana lu ngeliatnya nih? Mungkin persiapan juga melihat pemain-pemain yang mungkin ada yang baru diseleksi kemarin atau mungkin yang kemarin reguler, gimana menurut lu? Ngelihat stadionnya sih ya. Keren sih, ngelihat stadion baru ya kan, dan jarang-jarang kalau gue ngelihat juga TC biasanya kalau nggak di Jawa di Bali. Nah ini kan di Sumatera gitu, jadi ngelihat antusiasmenya sih harusnya di sana juga bakalan oke sih. Ngelihat vibes baru lah mainnya di Medan gitu kan berarti. Dan Road to World Cup itu World Cup-nya November ya kalau nggak salah. Ya, tahun jadi emang pasti butuh persiapan. Dan ngelihat kemarin di Piala Asia berarti kualifikasinya kan kemarin di Piala Asia juga timnas bisa main oke gitu. Jadi di World Cup nanti sih pasti kita punya sedikit ekspektasi lah untuk bisa main oke. Ekspektasi masih ada ya. Dan Indonesia juga akan melawan Tajikistan, Uzbekistan yang Mali nih, yang secara tim cukup kuat nih untuk usia mudanya ya. Ini pelajaran apa nih yang mungkin dipetik dari, mungkin nggak usah detail-detail banget, kayak kita lihat kayak seniornya mungkin Uzbekistan kelihatan ya kan, kayak pemain-pemain kayak Khusanov segala macam, dan kemarin kita juga sempat lawan waktu U17. Tapi kalau tim-tim yang lain mungkin secara garis besar apa nih Mir? Kalau yang lu lihat dari kemarin abis nonton kualifikasi? Kayaknya kalau masih kategori umur menurut gue masih lumayan merata sih. Jadi nggak masih ada chance ya. Masih ada chance karena secara pemain tuh masih sama gitu. Kayak kita lawan Korea aja bisa menang gitu kan. Jadi menurut gue yang penting itu sih, maksudnya TC dan bertanding kompetitif aja gitu. Karena menurut gue
secara kualitas kalau masih level umur sih gak jauh-jauh banget sih. Jauh banget ya, dan bisa menjadi pintu gerbang bagi mereka ke senior juga ya. Bener. Dan selanjutnya 2 pemain The Footballicious ya masih di Timnas U17, Zahabi Gol dan Al Ghazani Dwi juga resmi akan membela Timnas U17 di Piala Kemerdekaan nanti nih Mir. Gimana pandangan lo 2 duet back dan striker ini? Enggak duet Gak duet nih. Pemain Persija kan dua-duanya. Persija di Timnas U17 nanti. Kalau Goli kayaknya orang-orang udah pada mulai memperhatikan ya. Ya kan, apalagi di Persija udah masuk tim senior juga. Walaupun mungkin masih cadangan, tapi namanya udah mulai umum lah di kalangan masyarakat. Jadi mungkin Goli bakalan jadi salah satu pemain kunci juga tuh di lini depan. Kalau di belakang mungkin Gaza mungkin banyak orang yang belum tahu kan, karena di Persija mungkin belum dapat kesempatan, tapi pasti dua-duanya bakal mendapat pengalaman yang oke banget sih buat kedepannya. Apalagi masih 17 tahun bro. Iya ya kan? betul. Sebenarnya kalau bisa dilihat, bisa dibilang karir masih panjang masih gitu kan. Dan banget. banyak banget ini peluang-peluang bagi mereka, khususnya di Piala Kemerdekaan U17 nanti di Medan. Oke, setelah dari Indonesia kita akan terbang ke benua biru, di mana tim-tim Eropa telah menyelesaikan laga pramusim mereka yang ada yang menggelar di Asia, ada yang di Amerika, bahkan bertanding di kandang sendiri nih. Gimana dong lihat nih klub-klub di awal musim nih? Chelsea gimana? Chelsea kemana lagi dia setelah juara klub World Cup? Belum, baru latihan. Baru latihan. Nah itu yang jadi dilemanya kayak di preseason ini gitu kan. Tim-tim yang baru selesai klub World Cup, baru pada kumpul, baru pada latihan lagi. Ya, sementara yang nggak ikut udah mulai ada yang ke pramusim di Hong Kong, di mana gitu. Jadi mungkin nanti ini bakal kelihatan sih impact klub World Cup ini gimana nih, karena persiapan jadi tipis kan, mepet banget, baru recovery. Kayak minggu depan udah mulai liga lagi kan, pertengahan Agustus. Jadi ngelihat preseason ini sih kadang nggak bisa jadi acuan juga ya. Maksud gue MU di Premier League Series jadi juara gitu kan, tapi ya belum tentu bakal jadi ini juga, tapi patut diwaspadai juga tuh kayak MU. Terus Liverpool juga di preseason kayaknya udah makin mantep tuh ya kan. Ngelihat kemarin lawan siapa ya, Athletic Bilbao bahkan mainnya 2 kali ya. 90 menit terus main 2 kali dan coba-coba pemainnya, karena pemainnya kan banyak banget tuh Liverpool. Terus ada Arsenal, ada Spurs, terus di Spanyol ada Barcelona lawan di musim ke Korea dia. Di Korea. Jadi mungkin kalau dari preseason sih yang pasti itu sih yang klub World Cup, yang baru ikut klub World Cup nih yang bakal jadi pertanyaan menurut gue. Karena persiapan tadi mepet dan segala macam ya. Dan apakah menurut lo nih pramusim bisa menjadi patokan di real musim nih? Nah menurut lo? Enggak juga lagi. Karena ada juga track record pramusim bagus, musimnya oke. Iya. Ada juga balikannya gitu. Benar-benar. Yang penting kalau buat mungkin pemain baru sama pelatih baru, yang penting coba-coba pemain kan, coba-coba pemain sama dapetin match fitnessnya gitu. Jadi bukan acuan sih menurut gue. Bukan acuan ya, cuma ya istilahnya coba-coba lah, pemanasan dari ini sebenarnya gitu kan di Liga dan Cup nanti. Nah, salah satu yang terlihat dari pramusim adalah munculnya pemain muda nih yang diorbitkan, seperti Liverpool nih dengan Rio Ngumoha, Arsenal dengan Domen, dan Barcelona yang mengorbitkan Pedro Fernandes Sarmiento nih. Kemarin bahkan draw doang tuh maksudnya. Iya, draw. Dia keturunan Filipin. Tapi kayaknya bakal memperkuat Spanyol nih. Mungkin bakal jadi the next. Mainnya di mana? Lamine Yamal di Korea kemarin. Oh, main di Korea enggak, di tim apa? Di Barca. Oh, di Barca. Ya, di Barca. Pemain mudanya Barca. Dan apakah pemain muda yang tampil memukau di pramusim ini, sama kayak tadi pertanyaannya, bakal translate ke musim selanjutnya? Bisa sih ya, si pemain yang Liverpool tuh Rio Ngumoha. Nah, Ngumoha itu kayak 2 tahun lalu bekas Chelsea tuh. Oh iya. Iya, bekas Chelsea. Terus klaim-klaim gitu ya? Dibeli kayak kalau kayak gitu, dia kayak di akademi tuh udah beli-belian. Oh iya, udah ya akademi ya. Jadi dibeli sama Liverpool, terus kayak ditawarin kontrak, akhirnya ikut Liverpool. Terus ya, tapi kalau kayak pemain-pemain gitu minimal Carabao Cup kan. Carabao Cup minimal banget tuh. Bench. Kalau mungkin yang kayak siapa tadi pemain Barca? Pedro. Nah itu mungkin ngeliat rekor Barcelona dengan Lamine Yamal juga mungkin bisa juga tuh dapat kesempatan mungkin di kayak kalau Barcelona tuh suka coba-coba juga tuh kan dari cadangan apa. Jadi mungkin gak bakal langsung inti sih, tapi pasti ada kesempatan buat mereka main musim ini. Betul. Lucunya emang Barca kalau mainin
pemain beli sama pemain akademi, kadang-kadang akademi duluan gitu yang dimainin gitu. Kayak jarang-jarang tuh. Kayak Kubarsi ya kan. Kubarsi masih umur berapa tuh? 17 ya. 17, 18 saya udah reguler di itu padahal dari akademi. Terus Christensen ngalahin. Yang gue kira dari La Masia tuh ini Pedri. Oh, Pedri. Padahal kan dibeli kan dari Las Palmas, tapi dia vibes-nya La Masia ya. Bahkan diklaim-klaim juga tuh sama oknum-oknum ya. Bener. Oke, kita masih di Eropa, namun kali ini kita akan bahas tentang jual beli pemain ya. Bursa transfer yang masih buka nih sampai saat ini, yang juga menyita perhatian fans bola dan juga dunia nih, maksudnya dari segi harganya gitu ya, pemain-pemain yang mahal ini. Nah, dari bursa transfer ini pergerakan tim mana nih yang paling wah nih gila nih, beli mulu? Gue sih Liverpool ya. Liverpool sih, gue juga kayak Liverpool ya. Tapi Liverpool paling gila sih. Kayak Arsenal juga oke lagi. Beli Gyökeres tuh kayaknya udah cukup deh. Terus beli siapa lagi? Zubimendi, kemudian ada Damsgaard. Damsgaard ya? Damsgaard apa Norgard? Damsgaard guys. Norgard apa Damsgaard Mas? Arsenal? Norgard apa? Norgard dari Brentford. Terus ada Kepa kan, Arsenal nambah-nambah kiper. Mosquera dari Valencia ya. Terus Chelsea juga belanja Joao Pedro, terus kan? Xavi Simons sama siapa satu lagi, Garnacho juga rumornya. Baru lagi Arsenal Madueke ya kan, siap menyambar umpan Madueke tuh Gyökeres tuh ya. Iya, makanya Premier League sih agak ngeri sih belanjanya. Kalau Madrid kayak cuman tren doang ya. Huijsen. Kemudian backnya Benfica Carreras. Oh, iya. Dulu dia pemain Madrid juga, cuman dibuang. Balik lagi ke Madrid. Tapi ternyata Atletico Madrid juga banyak loh. Betul. Tapi pemainnya memang tidak ada yang begitu bersinar. Iya, Alex Baena ya. Alex Baena bersinar loh kalau nonton La Liga. Backnya siapa yang beli? Matteo Ruggeri ya. Ruggeri sama siapa satu lagi tuh dia belinya. Ruggeri kan back kiri, dia beli back tengah satu lagi tuh. Oh, ini Hanko dari Feyenoord. Gitu. Tapi Atletico secara track record sih 10 tahun terakhir belanja banyak tapi mentok-mentok 3 besar sih. Betul. Ya kan. Dia cuma juara berapa kali ya sama Simeone itu 2020 terakhir ya, 2021 ya. 2020, sisanya kan ya udah sisanya cuma nempel-nempel. Persaingan doang, kehabisan bensin. Itu penyakit Atletico tuh menurut gua. Musim kemarin juga kayak gitu sih kelihatannya. Musim kemarin belanjanya malah lebih gila kan, Alvarez, Sorloth, Gallagher, siapa lagi? Banyak deh pokoknya musim kemarin kan. Jadi ngelihat musim ini tapi yang paling ngeri ya Liverpool sih gue. Liverpool ya. Dan duitnya banyak banget. Masih mau beli Isak lagi. Beli Isak, dan kayaknya bisa nggak jadi karena Sesko sudah dia ke Newcastle ya. Tadinya Newcastle, tapi MU mencoba membajak deal itu, dan kalau Sesko dibajak, Newcastle nggak bakal ngasih Isak. Katanya seperti itu. Bagaimana melihat tim-tim yang kaya tapi sedikit ngirit di awal musim seperti City dan PSG. City itu belanja siapa? Reinders nggak ngirit banget sih ya kalau City ya. Reinders, Cherki. Kan di tengah musim kan. Ait Nuri di kiri, bek kiri. Iya. Mungkin secara nama City lagi regenerasi kali ya. Benar. Nah itu City menurut gue orang-orang bilang spendingnya apa, tapi kalau lu lihat dari spendingnya tuh paling mahal siapa sih? Grealish doang kalau nggak salah. Iya, sisanya tuh yang gitu kan 30, 40. Dia banyak tapi harganya bisa dapet oke sebenarnya. Jadi menurut gue City tuh lumayan oke tuh. Kan kayak Haaland dapat berapa? 60 juta doang. Segitu doang. Lagi jago-jagonya tuh di Dortmund. Bener. Iya bener. Jadi ngelihat City regenerasi sih menurut gue. Karena musim lalu kayak Bernardo, terus De Bruyne kan udah out juga. Butuh nama-nama fresh lah. Jadi kayak Reinders, Ait Nuri gitu-gitu, Cherki, itu nama-nama buat menggantikan pemain-pemain yang udah selesai lah. Dan memang dicarinya mungkin bukan pemain yang quote-unquote udah jadi banget gitu. Mungkin Reinders dari Milan, tapi yang lain mungkin potensial ya. Potensial. Dan kalau ngomong PSG, mereka juga menargetkan backnya ini Bournemouth, Zabarnyi. Zabarnyi. Mereka mentargetkan nama-nama seperti Zabarnyi, dan memang bukan nama-nama yang matang lah bisa dibilang ya. Mereka bisa dapetin pemain-pemain yang ini dengan duit juara mereka, tapi kayak PSG udah nge-switch-nya ke situ tuh. Pemain-pemain muda kan, kayak
udah selesai tuh dia zaman-zaman Iya, belanja Ramos, Messi. Messi kayak udah selesai tuh Mbappe dia. udah kelar ya. Jadi dia nyari-nyari kan akhirnya yang kayak siapa? Neves ya? John FC ya. Joe Neves, Nuno Mendes, Mendes. terus Gonçalo Ramos yang Gonçalo pemain-pemain masih setengah-setengah jadi Iya. dijadiin tuh sama Enrique. Itu keren Enrique sih. Betul ya. Dan yang mungkin nggak begitu kelihatan Liga Italia ya. Liga Nggak Italia. begitu ini, lebih ke jualnya mungkin Modric aja kali yang banyak exposure-nya Iya, mungkin dan untuk Modric Milan. udah 40 tahun Iya ya sih. kan, 40 tahun. Nah itulah transfer ya. Tapi kalau ngomong Chelsea lagi, mereka baru mau mereka udah dapetin back kiri baru tuh ya. Hato ya. Emang Chelsea gitu sih arahnya sekarang, Iya. pemain-pemain muda. Tapi dia jualnya bisa jual mahal, harga jualnya lebih mahal dari harga beli tuh. Kayak jual Felix dijual ke Al Nassr lebih mahal lah. Dan kayaknya tuh Chelsea sih paling jago tuh sekarang bisnis kayak gitu. Iya. Dan kemarin juara klub World Cup menurut gua yang awalnya dipertanyakan beli pemain banyak apa ya Ini. udah mulai terbukti sih Iya. works juga gitu. Tapi walaupun gua kadang gemes juga sih kayak belinya pemain-pemain setengah jadi gitu. Kadang butuhnya juga pemain yang langsung bintang aja sekalian. Iya, cuman mungkin ya itu dia hikmahnya itu mungkin ya. Benar, Bisa hikmahnya juara ke World dijual Cup mahal. dan kita lihat kemarinnya Joao Pedro masih main-main di pantai tuh. Besoknya golin tuh. Makanya dua, ya. siapa yang expect kan Iya, Joao makanya. Pedro bisa segitunya. Iya, dan untuk merangkum ini semua, Vlahovic dirumorkan ke AC Milan, dan untuk menggantikannya Juventus juga akan merekrut Jadon Sancho nih. Dan juga mungkin sekalian menutup segmen kita hari ini ya, ada satu fenomena menarik nih di transfer ini, yaitu munculnya penyerang top dari negara Skandinavia. Ada Swedia, Denmark, Finland, sama Norwegia ya. Ada Haaland, ada Alexander Isak, Gyökeres, dan Sorloth ya. Membuat estafet penyerang dari negeri Skandinavia ini nggak ada habisnya nih. Mereka kita lihat dulu ada Ibrahimovic, ada John Guidetti, kalau tahu ada siapa namanya tuh? Larsen, ada Good Johnson Chelsea ya kan. Gimana menurut lo ngeliatnya? Nggak tahu juga sih ya kenapa fenomena ini ada, karena kan striker katanya lagi susah kan, pure nomor 9 number 9 ya, mungkin kebetulan aja kali ya. Tapi mungkin secara track record dari dulu mungkin udah approve kali ya dari Ibrahimovic ya kan. Ibrahimovic terus eranya udah off, ganti ke Haaland, terus yang akhirnya banyak juga bermunculan nih kayak Gyökeres sama Sorloth kan, mungkin 2 musim terakhir kan, 2 musim terakhir sama Isak. Mungkin sebuah kebetulan tapi emang udah ada gitu track recordnya. Dan memang kalau kita lihat negara-negara ini kalau ini sepak bola juga serius ya. Maksudnya nggak yang tiba-tiba nongol gitu kan. Emang sebenarnya dari dulu mereka meniti karir gitu kan. Kayak Isak tadinya di Dortmund, terus di Sociedad, kayak Gyökeres pernah di Liga Primer juga kan. Ya gitu-gitu. Haaland juga. Cuman mungkin di negara-negara ini kayak Haaland gitu mungkin strikernya doang gitu. Iya. Sisanya ya udah biasa aja gitu kan. Mungkin sama Odegaard, tapi mungkin mereka produce 1 doang gitu yang OP. Sisanya ya udah so-so mungkin gitu ya. Masih kalau dibilang terbelakang enggak sih, maksudnya masih, tapi untuk negara-negara kayak Spanyol, Brazil itu masih benar. Dan gap antar teammates-nya mungkin agak jauh. Jadinya. Sorloth tuh dari Norway juga. Norway juga kan ya kan. Jadi kayak Sorloth sama Haaland-nya udah satu tipe sebenarnya. Jadi striker. Jomplang nih ke yang posisi-posisi lainnya. Dia ditaruh di winger kanan juga kalau nggak salah. Iya kan? Iya. Dan itulah dia fenomena munculnya striker-striker dari Skandinavia, sekaligus menutup jumpa kita di episode ke-23 Top of the League. Dan selanjutnya kita akan bermain games. Dan Hanif, kita akan bermain games. Ada beberapa games di sini. Yang pertama adalah sebutkan 5 klub dengan pemain Argentina terbanyak sejak 2010. Kalah sih. Klubnya semuanya? Iya, 5 klub di Eropa. Oh, Eropa ya. Yang menggunakan pemain Argentina terbanyak sejak 2010. Sekarang udah pindah atau gimana? Oke, sejak 2010. Oke, Atletico. Jadi kalau mau lempar boleh. Oke. Jawab Atletico Madrid. Aguero? Oke. Gue ya berarti ya. Korea? Barcelona. Tidak ada. Sorry nih. Oh, Benfica.
Ottoman. Kita Otamendos. di sini kita merapat ke Liga Italia dulu mungkin. Oke, Inter. Oke, ada di peringkat ketiga. Oke, Oh, iya lagi. ada Terus sebentar kita kasih data dulu kenapa Inter Milan di sini. Karena Firzanetti. Inter Milan di sini Lautaro Martinez, Cambiaso. Milito. Inter Milan punya Milito. 15 lebih pemain Buset. seperti Diego Milito, Cambiaso, Icardi, Lautaro Icardi. Martinez, Korea, bahkan sampai ke Zanetti masih bermain. Iya. 2010. Oke, nomor 3 silakan Emir. Juve. Juve tidak ada. Porto. Porto tidak ada. Masih ada dua tim dari Itali. Kita sudah jawab satu. Dua tim dari Itali, dua tim dari Spanyol. AS Roma. Tidak ada. Dua tim dari Italia. Sorry. Milan nggak mungkin. Toh ini siapa namanya? Dua tim dari Italia, dua tim Spanyol. Iya. Astagfirullahaladzim. Waktu. Madrid. Oke, lewat. Oke, Emir. Lazio. Tidak ada. Perlu clue? Boleh. Ya, boleh. Tapi agak langsung ketemu sih biasanya. Dua-duanya ini tidak juara dalam 5 tahun terakhir, tidak pernah juara lah timnya, jadi papan tengah lah. Itali. Italia dan Spanyol dua-duanya tim-tim papan tengah. Tapi namanya besar. Valencia. Tidak ada. Em, Dulu lagi. tunggu, tahan dulu. Bilbao nggak mungkin. Basque. Wait. Villarreal. Ada di peringkat 5. Oke. Siapa? Sekitar 10 Pablo Aimar. pemain memiliki Matheus Nauhel, Ramiro Funes Mori, Giovanni Lo Celso. Iya. Bahkan di area rawa Riquelme masih ada di situ. Iya, Riquelme, Aimar. Villarreal. Berarti ada satu tim Spanyol lagi ya? Spanyol lagi di peringkat 5 dan ada 2 masih Itali. Oke, Kalau kalau kesempatan lagi, kalau tidak ada kita tutup dari yang berenang. oke, Venezia. Tidak ada. Bang Jay. Aneh mau clue, Boleh. tapi kalau kita kasih clue pasti bisa dijawab. Saya nggak apa-apa. Saya kelas. Mantan tim. Tunggu, sorry, kasih clue-nya yang peringkat paling rendah 4 kan, sisa masih ada. Iya, yang bawah dong, yang bawah aja, nggak apa. Tim Italia yang berjersey biru. Berjersey biru. Como? Bukan. Ini bisa jawab? Ini Sassuolo. Bukan. Hijau. Karena kita sudah akhirnya. Gue boleh nggak sekali lagi? Boleh tuh. Ada dulu. Biru Itali. Nggak ada biru. Gue ya, Empoli. Iya lagi, Empoli ya. Clue-nya di sini adalah. Ya udah. Gue sih udah selesai Gue gue. juga deh. Papu Gomez. Oh iya. Atalanta. Bergamo Calcio. Dan satu lagi adalah nomor 1 adalah Udinese. Tadi gue Dia banyak. punya Roberto Paul, Musso, Pereira, dia punya 2020 pemain sejak 2010. Nomor 2. Sevilla. Sevilla dia Banega. Papu Gomez juga tuh Sevilla. Ricardo Campos, Papu Gomez segala macam. Oke, jadi sementara Segala macem. Ember menang 1-0 tapi di skor ini ya Ember menang dengan skor. Telak. Oke, selanjutnya adalah ChatGPT punya bocoran nih. Prediksi 5 besar UCL. Jadi prediksinya ChatGPT. semifinal sama satu tim lagi tuh kira-kira bisa ke semifinal lah gitu. Musim 5 ini. besar UCL musim ini. Skip dulu. Jawab saya. Oke. Yang pasti PSG, Nomor 5. Barcelona, Oh, tidak ada. Nonton bola nih ChatGPT. Ultras. Ini pasti. Munchen. Nomor 3. Kan? 30 poin. Pasti. Bisa beli Luis Diaz. Emir. Oh iya. Liverpool. Parah. Madrid lah. Kemarin Padika. Nomor 2. 40 poin. City. Nomor 1 dengan 50 poin. City menang. Ya, nggak mungkin saya nggak masukin Chelsea sih. Diam aja. Kita kasih kuda hitam ya. Ini.
Aduh. Inter. Sisa nomor berapa sih? Nomor 4 sebenarnya Everton sudah pasti menang sih. Ya udah nggak apa-apa. Saya tebak abis itu selesai ya. Nah, mungkin sih. Ya udah, oke. Spurs. Apa? Arsenal. Oh iya. Iya. Oke, Everton kembali menang 2-0. Sebelum saya membesarkan 4-0 ini, kalau Hanif bisa membalas saya harus cari soal terakhir. Selanjutnya adalah ini nggak ada jawaban, jadi butuh kejujuran teman-teman. Pemain Inggris yang tidak pernah bermain di luar Inggris. Jadi mainnya di Premier League atau Premier League, Championship iya. gitu. Dan sekarang masih main boleh. Silakan. Coba dulu. Nanti gimana jawabnya? Ya, tektokan aja kayak nanti. Kalah gue. Silakan. Oke, duluan ya. Si ini. Gary Neville, Jamie Vardy, Patrick Roberts. Marcus Bettinelli. Emang ya? Nggak tahu. Inggris. Bettinelli Inggris. Kiper ketiga dia. Eze, John Stones, Guehi, Sterling. Eberechi Eze. Ini salah. Lewat. Oke, itu dia Top of the League episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga follow TikTok kita Akurasi TV ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.